Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 3 November 2022 dalam pekan biasa ke-31 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, puji dan syukur kami hunjukkan kehadirat-Mu untuk hari baru ini. Terima kasih atas rahmat kesehatan dan nafas kehidupan ini. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berkatalah ya Bapa, kami mau bertekun dalam doa, dalam segala harapan kami hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3, ayat 3 sampai 8a. Saudara-saudara, kitalah orang-orang bersunat, yaitu kita yang beribadah oleh Roh Allah yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Meskipun demikian, sebenarnya aku mempunyai alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Kalau orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8. Aku seorang Israel dari suku Benyamin. Aku seorang Ibrani asli. Mengenai pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku penganiaya jemaat. Mengenai kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap merugikan karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena aku telah berkenalan dengan Kristus Yesus Tuhanku. Sebab hal itu lebih mulia dari segala-galanya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan.
Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan."
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Anomali. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Berapa banyak dari kita yang saat menemui suatu masalah dalam transaksi tertentu, lalu diperhadapkan oleh petugas yang melayani dengan kata-kata, "Ini sudah bagian dari sistem. Aturannya sudah begitu." Dan karenanya kita tidak berkutik, suka tidak suka, semua harus dilakukan sesuai aturan. Itu normalnya. Tidak peduli bahwa apa yang terjadi sebenarnya merupakan suatu ketidakadilan, suatu kekonyolan, dan bahkan bisa terjadi seperti suatu pemerasan. Tidak peduli. Itulah normalnya. Tidak ada kebijaksanaan, tidak ada pengecualian. Ibu, bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup terus bergulir membawa warna zamannya sendiri. Kecanggihan teknologi informasi saat ini sangat mengubah wajah dunia maupun bentuk komunikasi antar manusia. Sadar tidak sadar, kita masuk ke dalam segala aturan dunia melalui pelbagai sistem yang terpasang pada roda kehidupan saat ini. Bagi sebagian orang yang bisa ikut dalam arus besar itu, semuanya seperti baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan orang yang terpental dari arus tersebut? Mereka seperti, dalam tanda kutip, para pendosa yang dianggap tidak mengerti hukum Taurat oleh kaum Farisi, seperti yang baru saja kita dengar melalui bacaan Injil hari ini. Kabar baiknya, Yesus Sang Gembala yang baik bukanlah seperti orang yang begitu saja mengikuti aturan normal. Sang Guru justru sering melakukan anomali. Ia adalah Sang Pembaharu yang melakukan hal yang menyimpang dari yang normal untuk memurnikan apa yang tampaknya normal itu. Ia bukan orang yang berhitung berdasarkan statistik yang menyatakan 1 dari antara 99 orang, apalah artinya, hanya 1%. Tetapi lihatlah, ia menghargai setiap jiwa yang dicarinya satu demi satu. Tidak menghiraukan arus besar yang merendahkan jiwa manusia yang hanya menjadi angka statistik belaka. Yesus bukanlah seperti petugas yang bersembunyi di balik aturan atau sistem. Ia justru memperbaiki cara pandang kita tentang apa arti seorang manusia dan sekaligus kerahiman ilahi yang membawa harapan pada perbaikan hidup dan kebahagiaan. Itulah yang membuat seorang Saulus yang patut membanggakan identitas dirinya yang dulu, yang berada dalam arus besar itu, justru melepaskan semuanya karena Kristus. Sebab perkenalannya dengan Kristus Yesus adalah lebih mulia dari segala-galanya. Demikian Rasul Paulus menyatakannya dalam suratnya hari ini kepada jemaat di Filipi.
Segala pengalaman Paulus sejak bertemu dengan Kristus di Damsyik memutarbalikan anggapannya yang salah sebelumnya. Dan menjadi sangat luar biasa, Kristus justru memilih Paulus menjadi salah satu rasulnya pula. Inilah juga sebuah anomali yang mencengangkan. Tapi itulah kuasa Tuhan yang ajaib. Seperti lantunan Mazmur hari ini. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Ya, Tuhan senantiasa mencari kita yang tersesat, terpuruk, ataupun sedang terbingung-bingung mengapa kita sampai di tempat seperti ini. Ia memanggil-manggil dan berusaha menemukan kita. Tapi untuk itu juga diperlukan kerelaan hati kita untuk ditemukan oleh Sang Kristus, yaitu dengan sikap tobat yang sejati. Biarlah cahaya Kristus menyinari wajah kita, agar kita sanggup menatap masa depan yang lebih baik. Marilah berdoa. Allah Maha Rahim yang kekal dan kuasa, tak henti-hentinya kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang terus mencari kami yang sesat pikiran dan sesat perilaku ini. Kami mau berbalik dan ditemukan oleh-Mu, ya Allah. Bukalah hati dan pikiran kami, serta berikanlah kami sikap yang rendah hati untuk mendengarkan panggilan-Mu dan mengikuti suara gembala kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Biarlah kami Kau mampukan menjadi gembala-gembala kecil seperti Rasul Paulus yang Kau panggil untuk melanjutkan karya keselamatan-Mu di dunia ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.